Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serinda Lestari dari Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar akuntansi. Di sini saya akan membawakan materi persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi adalah sebuah perhitungan yang bertujuan untuk memproyeksikan hutang, kekayaan, serta modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Persamaan dasar akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitasnya. Rumus dasar persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau harta dalam kurung aktiva sama dengan hutang plus modal dalam kurung pasiuva. Rumus dasar persamaan akuntansi. Ini masuk akal jika kerangka berpikirnya adalah kewajiban dan ekuitas pada dasarnya hanya sumber pendanaan bagi perusahaan untuk membeli aset. Persamaan ini umumnya ditulis dengan posisi kewajiban yang ditempatkan lebih dahulu sebelum ekuitas pemilik. Karena utang terhadap kreditur harus dilunasi terlebih dahulu sebelum investor ketika perusahaan mengalami kebangkrutan. 4. Dengan kata lain, kewajiban dianggap lebih lancar atau liquid daripada ekuitas. Hal ini terbukti konsisten dengan contoh pelaporan keuangan di mana aset lancar, current asset, dan kewajiban lancar, current liabilities, selalu dilaporkan sebelum aset tetap dan liabilitas jangka panjang. Komponen dasar persamaan akuntansi. Komponen dasar persamaan dasar akuntansi dibagi menjadi bagian utama, yaitu 1. Aset atau harta. 2. Liabilitas atau kewajiban. 3. Ekuitas atau modal. Aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Aset atau aktiva adalah hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi perusahaan, contohnya seperti bangunan, gedung, kendaraan, tanah, uang kas yang tunai maupun cek kontan. Bagian aktiva nantinya akan bertambah jika aset perusahaan bertambah dan berkurang jika sebaliknya. Aset berikut merupakan contoh akun yang termasuk dalam kategori aset. Aset lancar, kas, piutang, biaya dibayar di muka. Aset tetap, kendaraan, dan bangunan. Aset tidak berwujud, goodwill, hak cipta, dan paten. Liabilitas. Kewajiban atau biasa disebut dengan istilah liabilitas adalah sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari bank lain, kreditur, dan harus dilunasi sesuai waktu yang sudah disepakati. Bentuk kewajiban yang umum adalah utang. Utang merupakan kebalikan dari piutang dan ini harus dicatat pada laporan keuangan. Liabilitas. Berikut beberapa contoh dari akun kewajiban yang paling umum. Utang jangka pendek sama dengan utang dagang, utang bank, utang gaji, utang pajak. Utang jangka panjang sama dengan utang obligasi. Ekuitas. Ekuitas adalah bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga dan masuk ke dalam rumus persamaan dasar akuntansi. Pemilik dapat meningkatkan bagian kepemilikan mereka dengan menginvestasikan dana kepada perusahaan atau mengurangi ekuitas dengan menarik dana perusahaan pref. Ekuitas. Beberapa akun ekuitas umum seperti modal pemilik, penarikan pemilik, laba ditahan, saham biasa, modal disetor. Rumus tambahan dasar persamaan akuntansi. Pendapatan bersih sama dengan pendapatan revenue kurang biaya.
dikurang event poin sama dengan biaya tetap atau harga jual. Biaya variabel per unit. Rasio kas sama dengan kas atau kewajiban lancar. Rasio hutang terhadap ekuitas sama dengan total kewajiban. Manfaat penggunaan dasar akuntansi sebagai sumber catatan yang dapat digunakan untuk mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan, sebagai alat untuk memeriksa seberapa besar saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan, sebagai alat koreksi ketepatan antara saldo pada sisi debit maupun sisi kredit. Contoh soal persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 1 Juli 2008, Tuan Winda memutuskan mendirikan usaha sablon Winda. Transaksi yang terjadi selama bulan Juli 2008 adalah sebagai berikut. 1 Juli, Nyonya Dinda menanamkan uangnya ke salon Rp 20 juta. 2 Juli dibayar sewa uang gedung selama 1 tahun sebesar 3 juta. 5 Juli dibeli peralatan sebesar 25 juta. 2.500.000 secara kredit. 8 Juli dibeli perlengkapan sebesar 750.000 baru dibayar. 250.000 sisanya dibayar 2 minggu yang akan datang. 10 Juli jumlah pendapatan sampai hari ini yang diterima tunai 750, sedangkan yang 1.500.000 masih berupa tagihan. 15 Juli dibayar utang atas pembelian peralatan tanggal 5 Juli yang lalu sebesar 500.000. 20 Juli diterima tagihan dari debitur sebesar 250.000. 25 Juli Nyonya Winda mengambil untung kepentingan pribadi sebesar 500.000. 30 Juli dibayar gaji pegawai sebesar 500.000. 31 Juli jumlah pendapatan sampai hari ini yang diterima tunai sebesar 1.500.000, sedangkan yang masih berupa tagihan sebesar 2.500.000. Tanggal 1 bulan 6 2008, kasnya sebesar 20 juta dimasukkan ke dalam modal usaha 20 juta. Tanggal 2 bulan 6 2008, kasnya jadi berkurang 3 juta. Untuk modal usahanya berkurang 3 juta, keterangannya untuk sewa gedung. Tanggal 2 kasnya 17 juta, modal usahanya 17 juta. Tanggal 5 peralatannya membeli peralatan sebesar 2.500.000, di bagian utang usahanya 2.500.000. Tanggal 8 250.000 berkurang, kasnya berkurang 250.000, utang usahanya bertambah 500.000, modal usahanya sama dengan 750.000. Kasnya adalah 16.250.000, perlengkapannya 750.000, utang usahanya 300.000, modal usaha 16.250.000. Tanggal 10 kasnya bertambah jadi 750.000, piutangnya 1.500.000, modal usahanya 2.250.000, keterangannya pendapatan. Tanggal 15 kasnya 500.000, utang usahanya 500.000, modal usaha 500.000, keterangannya bayar utang. Tanggal 20 kasnya bertambah sebesar 250.000, piutangnya berkurang 250.000, modal usahanya bertambah 250.000, jadi sama dengan 16.750, utangnya 1.250, modal usahanya 18.250. Tanggal 25 kasnya berkurang 250, modal usahanya 250, kasnya jadinya 16.500, modal usahanya jadinya 18.500. Tanggal 30 kasnya berkurang 500.000, modal usahanya berkurang 500.000, jadinya 16 juta, kasnya modal usahanya 17.750.
tanggal 31 kasnya 1.500.000, ini 2.500.000, modal usahanya 4 juta, keterangannya pendapatan, jadi totalnya 17.500.000, itu 21.750.000. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.